Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang sorting algoritma tahap pertama ya. Ya, sorting itu adalah sebuah algoritma untuk menempatkan elemen dari sebuah daftar atau list ke dalam urutan tertentu, urutan yang diinginkan ya. Nah, perintah yang digunakan secara umum adalah mengurutkan secara numerik, atau yang kedua adalah secara leksigrafi atau abjad alfabetik lah. Itu urutan yang sering digunakan. Ya, efisien sorting itu penting untuk mengoptimalkan efisiensi algoritma. Ya, pencarian dan merge algoritmanya memerlukan input data dalam sebuah list yang terurut. Ya, jadi intinya proses pengurutan ini penting karena kadang digunakan untuk yang algoritma lain ya. Efisiensi pengurutan ini diukur dalam jumlah langkah proses pengurutan yang sebanding dengan waktu yang diperlukan. Makin sedikit langkah dianggap semakin efisien. Nah, ini juga digunakan pengurutan untuk normalisasi data untuk menghasilkan output yang dapat dibaca oleh manusia. Output algoritma umumnya kecil ke besar atau dalam bentuk permutasi ya. Berdasarkan penempatan data seperti ada external sorting, jadi mengurutkan menggunakan dalam bentuk file, tidak dalam memori karena jumlahnya cukup besar. Yang kedua adalah internal sorting, ditempatkan dalam memori internal. Nah, sorting ada beberapa hal yang kita bahas, satu bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, cell sort, merge sort, atau heap sort ya. Nah, bubble sort yang pertama kita akan bahas ya. Algoritma mengurutkan yang paling sederhana, bekerja dengan berulang kali menukar elemen yang berdekatan jika mereka dalam urutan yang salah, jadi ditukar antara. Nah, ini seperti gelembung ya, dimana nilai paling kecil akan naik ke paling atas ya, mengurutkan kecil ke besar kalau misalnya. Algoritmanya adalah bandingkan elemen dengan elemen berikutnya, tukarkan jika tidak sesuai atau urutannya lebih besar atau lebih kecil. Lakukan hingga tidak ada elemen yang ditukarkan lagi. Nah, bubble sort itu contohnya seperti ini. Ada model 51428. Nah, ini ketemu antara 5 dan 1, akhirnya ditukar ya. Terus selanjutnya 54, akhirnya ditukar. 52 tukar, 58 tukar. Nah, ini terus sampai keduanya juga jalankan terus. Nah, ketemu ada seperti ini lagi. Yang pertama tidak, yang kedua tukar, nah selanjutnya tidak. Nah, yang terakhir adalah mengecek semuanya. Kalau tidak ada penukaran berarti udah selesai. Nah, ini algoritma bubble sort kerja dengan membandingkan seluruh elemen sampai tidak ada lagi yang dioptimasikan. Nah, ini model menggunakan Python ya. Nah, paling jelek ini secara evaluasi ya sejumlah, jadi langkahnya adalah n kali n ya. Paling cepat ya sekali doang ya. Ini adalah ini seperti ini. Yang kedua, insertion sort adalah algoritma mengurutkan sederhana seperti cara mengurutkan kartu. Kalau kita main kartu, diurutkannya seperti itu. Algoritmanya adalah dia kalau ada yang lebih kecil diantaranya akan diinsertkan diantaranya ya, seperti ini ya. Ini karena 3 lebih kecil dari bandara diinsertkan di depannya seperti itu, terus berjalan seperti itu. 10 tidak. Nah, ini kalau 1 diinsertkan di depan, kalian lebih kecil dari mana ya, seperti di kartu. Nah, contoh seperti yang ini ada 12, 11, 13, 56. Nah, ini prosesnya. Ini adalah pseudocode-nya atau programnya. Ini dalam bentuk Python, kita bisa pelajari.
Nah, waktunya adalah N kali 2, lebih cepat ya. Incremental approach ya, bisnisnya lebih cepat. Nah, cuman ini efektif untuk yang kecil ya, elemen yang kecil. Yang ketiga adalah selection sort. Ini adalah secara berulang minimum elemennya dicari ya, berdasarkan bagian yang dan itu akan dipilih. Jadi ada 2 array, jadi tetap dicari 2 array ya. Jadi adalah array yang already sorted, yang sudah diurutkan, dan yang sisanya belum terurut. Jadi kalau udah diurutkan tidak diganggu gugat ya. Ini setiap iterasi minimum elemennya di subarray itu diambil untuk dipindahkan ke subarray yang sudah terurut. Jadi makin lama makin kecil. Dulu kata algoritmanya seperti ini. Di antara elemen 0 sampai 4 yang paling kecil mana? Jadi akhirnya dibentuk seperti ini ya. Terus minimum elemen yang berikutnya ya, seperti ini 0,4, yang paling kecil 2, terus nanti naik ke yang berikutnya elemennya, pindahkan 2 lagi, terus 4 lagi ya, pindah. Nah, ini jadi 1, 2, 2, yang lain dipindahkan ke urutan yang lain seperti itu. Ini adalah flowchartnya. Jadi selection sort ini aplikasi dalam bentuk Python program, bisa nanti dicoba. Nah, ini selection sort secara evaluasi seperti ini. Paling kompleks adalah N kuadrat. Jadi kalau misalnya ini rumusnya N kuadrat, hampir sama dengan yang sebelumnya ya, seperti insert. Yang keempat, ini mungkin sesi ini terakhir, quick sort adalah ini termasuk divide dan conquer algoritma. Jadi membagi dan mengumpulkan kembali ya. Jadi ambil elemen sebagai pivot dan kemudian dipartisi dan membentuk array kembali dan mengambil pivot lagi ya. Ada beberapa model yang pakai adalah yang sebagai pivot adalah elemen pertama atau yang terakhir atau random atau sebagai yang tengah ya. Kunci suksesnya adalah partisi target atau tujuan array-nya, jadi hanya sejumlah X dari array sebagai pivot ya. Nah, ini adalah kunci suksesnya. Jadi dia menggunakan partition algoritma. Jadi quicksort ini ada tambahan lagi algoritma lain. Partition algoritma adalah membuat partisi antar berapa elemen atau berapa array ya. Jadi mulai dari yang paling kiri sampai indeks yang lebih kecil dari elemen yang disebutkan di pertama. Terus kemudian sambil mencari tadi pindahkan ke elemen yang lain ya. Selebihnya tidak diabaikan, dipindahkan ke elemen itu ke array yang lain seperti ini. Jadi seperti ada 10, 80. Nah, ini diambil 70 sebagai partisi. Nah, ini akan membagi 2. Akhirnya yang lebih kecil dari 70 masuk seperti ini, dilihat seperti dari elemen tadi. Yang lebih besar dipindahkan ke sini. Terus kemudian dibuat lagi partisi 50. Yang lebih kecil dari 50 pindahkan, lebih kecil besar 50 pindahkan. Seperti ini sampai terakhir. Sehingga tidak ada yang dipindahkan. Nah, ini kalau sudah seperti ini jadi terurut ya, 10, 30, 40, 50, 70, 80, 90 ya.
jadi terurut. Kita lihat seperti ini: 10, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Nah, ini pseudocode-nya dari Quicksort. Ini adalah fungsi menggunakan C++. Nah, ini hampir sama, tapi base case-nya adalah log n ya. Ini lebih kecil ya. Cuman ini tidak stabil, jadi ada kemungkinan kegagalan. Demikian sesi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.